Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam kenal Bapak Ibu dokter sejawat di Kota Depok ya, di Kota Depok, dan salam sejahtera yang saya hormati jajaran dari sejawat Rumah Sakit Bunda Aliyah, dan saya hormati jajaran dari fasilitas kesehatan tingkat primer yang alhamdulillah berkenan hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk sekedar share saja dokter tentang pencegahan stroke ya. Pencegahan stroke di fasilitas kesehatan tingkat primer. Ya, pencegahan stroke ini sangat penting sekali untuk kita semua karena memang akhir-akhir ini angka kejadian stroke semakin meningkat dan semakin banyak juga keterlambatan pasien berobat ya, karena dianggap ringan jadi mereka kadang-kadang menunda untuk berobat. Semoga setelah ini kita semua bersama-sama semangat untuk preventif ya, mencegah terjadinya penyakit stroke ini. Baik. Jadi untuk presentasi ini saya rangkum dari Guideline Preventive Stroke 2001 dan 2014 serta guideline dari stroke sendiri yang dibuat oleh tim Perdosi yang diterbitkan pada tahun 2011. Hanya mengingatkan saja dokter sekalian karena ini sangat umum, jadi insya Allah dokter sekalian sudah mengerti tentang klasifikasi stroke. Yang mayoritas memang sekarang kebanyakan adalah stroke iskemik yang sering berobat ke layanan kesehatan. Nah, kita lihat berangkat dari faktor resiko, bahwa faktor resiko stroke ini adalah salah satunya kalau secara umum kita sebut sebagai faktor resiko vaskuler. Nah, faktor resiko vaskuler ini yang sering ditemui pada mayoritas adalah geriatri, walaupun usia sekarang sekitar 30 tahunan sudah ada juga yang mengalami stroke ya. Nah, faktor resiko vaskuler ini biasanya ditangani oleh sejawat penyakit dalam dan sejawat spesialis penyakit jantung. Nah, baru nanti kalau ada gejala cerebrovaskular akan ditangani oleh kami bagian neurologi. Tetapi tentunya semuanya ini bisa di-screening di vaskes tingkat pertama. Jadi yang pertama adalah misinya adalah preventif. Nah, mayoritas yang bisa kita kampanyekan kepada pasien-pasien adalah bagian poin terakhir, yaitu adalah pencegahan dengan perubahan lifestyle. Karena biasanya pasien tanya pantangannya apa, gitu ya. Setelah kejadian baru dia akan tanya tentang pantangannya apa. Nah, insidensi dari stroke ini 4 dekade terakhir sudah turun, tetapi itu pada negara maju. Tetapi ternyata pada negara berkembang dan negara miskin itu semakin naik. Ini apakah ada hubungannya dengan faktor tingkat pendidikan? Nah, ini belum terlacak. Nah, stroke ini merupakan penyebab gangguan fungsional terutama pada geriatri. Nah, pada saat 6 bulan pertama inilah fase-fase paling berat pada pasien stroke, sehingga menimbulkan ketergantungan pada keluarga. Dan mayoritas menyisakan gangguan kognitif bahkan sampai dalam keadaan demensia. Faktor prediktor stroke sekarang ini adalah yang terbaru adalah dari usia sendiri, tekanan darah, hipertensi ya, atau penyakit vaskuler lainnya. Pertama tentang atrial fibrilasi yang paling banyak menyebabkan stroke, dan ini memang kalau kita lihat pasien pada saat masuk UGD pun
pada EKG-nya ditemukan atrial fibrilasi, memang beberapa kasus dirawat inap itu malah tambah memburuk. Bahkan ada yang masuk dalam keadaan kompos mentis, tetapi memang masuk setelah itu memang AF-nya belum teratasi, kemudian malah memburuk dan meninggal. Nah, ini mayoritas kalau sudah AF tertangani oleh bagian sejawat dokter spesialis ini jantung dan pembuluh darah ya. Tetapi di fase ke-1 kita bisa melakukan screeningnya karena mayoritas AF ini kita berikan antikoagulan kecuali pada yang ringan. Nah, dokter-dokter sekalian bisa kalau misalnya di klinik ada EKG ya, di puskesmas juga pasti ada EKG, kita bisa screening pasien-pasien dengan gejala misalnya chest pain atau ada CHF dan lain-lain, dan pada usia yang sudah geriatrik kita bisa screening apakah ada AF atau tidak. Nanti tunggu instruksi Bu Yeni. Nah, untuk penilaian stroke pada kasus AF bisa kita memakai rumus dokter. Jadi nanti kalau pakai rumus kita bisa tahu oh ini ringan, sedang atau berat, terus apa yang harus kita lakukan. Adalah salah satunya adalah dengan CHART score, tetapi lebih spesifik dengan CHART score. Mau dipakai yang mana? Silakan. Kemudian sebagai contoh pasien geriatrik ya usia 65 tahun dengan tekanan darah kemarin aku banyak 150. Baju kakak aku yang dokter kan ada DM. Yang lain kita tidak tahu. Jadi kalau kita pakai CHART score, kita hanya skornya berapa? 1, tiganya belum ya. Kemudian ada DM 2. Kita lihat di kalau 2 berarti skornya adalah dia 2 or greater. Nah, ini risikonya adalah ternyata tinggi dan kita sudah tahu oh ini berarti risikonya akan berat mengalami gejala stroke. Nah, ini sebenarnya ada berapa persen tuh ada tapi saya nggak cantumkan. Nah, berarti kita sudah paham bahwa ini harus pakai antikoagulan. Kita bisa rujuk. Dan biasanya kalau sama sejawat jantung itu kan nanti dia PRB ya 3 bulan nanti baru kontrol ke beliau. Nah, nanti dokter-dokter sekalian bisa mengedukasi apa yang bisa mencegah stroke dan perburukan AF ini. Nah, ini saya bisa sarankan bahwa ini kalau kita pakai rumus-rumus lebih gampang untuk mendeteksi prognosis dari pasien tersebut. Kalau CHART score hanya lebih spesifik saja, tapi dia ada seksnya ya, ada perempuannya. Perempuan dia lebih berisiko. Tapi yang lain hampir sama. Kalau ringan memang hanya pakai aspirin saja dan mayoritas ini sejawat penyakit jantung sudah memberikan. Nah, tinggal yang di fase 1 ini bagaimana kita bertugas untuk mencegah perburukan. Ya, ini sudah dan targetnya biasanya memang pakai INR. Nah, INR ini memang belum familiar. Nah, belum familiar dan bisa nanti minta data dari dokter sejawat jantung, misalnya beliau akan ngecek INR biasanya rutin. Nah, hipertensi ini nanti insya Allah akan dibahas oleh Dr. Mutmainah spesialis penyakit dalam. Saya tidak akan banyak membahas. Kuncinya adalah modifikasi gaya hidup yang pertama. Tetapi ada beberapa antihipertensi yang cocok untuk yang direkomendasikan pada kasus-kasus pencegahan stroke. Biasanya diuretik dan ACE inhibitor dan ARB. Nanti selanjutnya akan dibahas oleh Dr. Mutmainah. Nah, pada kasus-kasus dengan DM, ya DM yang belum terkontrol biasanya kan ditangani di fase 1 ya. Kalau ada pemeriksaan HbA1c, kalau nggak ada biasanya kan kalau dirujuk dokter tersebut dokter penyakit dalam akan periksa HbA1c. Jadi buat data pada saat pasien akan dilakukan PRB. Nah gitu. Nanti target adalah di bawah 7%. Ya. Dan pada pasien DM dengan hipertensi, berarti kita pilih obat-obat antihipertensi yang lebih aman. Dan target tekanan darahnya biasanya lebih rendah ketimbang pada pasien-pasien hipertensi biasa. Nah, pada pasien dengan prediabetes dan dia pernah mengalami stroke infark dengan obesitas dan usia 65 tahun, nah, dianjurkan mengkonsumsi metformin. Ya, mungkin nanti kita bisa tanyakan ke Dokter Mutmainah apakah ini benar. Ini saya kutip dari guideline 2021. Nah, pada kasus-kasus dengan profil lipid yang meningkat, ya, karena
banyak kasus pasien stroke ini ternyata triglyceridnya amazing, 700, 1500 gitu, dan nanti kalau diturunkan dia naik lagi. Ternyata ini sangat berisiko akan mengalami stroke ulang. Nah, kemudian yang sekarang ini ya, kita sering pakai statin dengan dosis tinggi. Ya, biasanya kita cek adalah LDL ya pada pasien pada pasien stroke yang belum mengalami stroke ya. Pada pasien yang belum pernah mengalami stroke, target penurunan LDL adalah paling enggak 50% dari LDL awal. Tetapi memang bagusnya adalah di antara 70 dan 100. Rata-rata biasanya sekitar 55 sampai 80. Nah, kita bisa pakai yang ada apa sih, biasanya atorvastatin yang bagus. Kalau nggak ada ya simvastatin, dan memang dia long term, lebih jangkanya lama. Kapan kita cek lagi? Biasanya setelah 12 minggu kita cek lagi. Long term ada efek samping apa enggak? Biasanya efek sampingnya kan miopati, kardiomiopati. Pada penelitian beberapa kasus efek sampingnya memang tidak ada. Tetapi kalau secara personal ada, kita bisa turunkan dosisnya. Memang tidak dianjurkan kalau langsung kita hentikan secara mendadak. Nah, ini adalah pencegahan stroke sekunder. Istilahnya adalah ada pasien stroke yang sudah stabil atau hanya stroke TIA, sekarang berobat ke dokter. Nah, bagaimana agar tidak terjadi stroke kembali? Nah, yang saya tebali adalah ini yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita tentukan subtype stroke. Ini adalah nanti mungkin di rumah sakit yang sudah ada CT scan-nya, kita ada data, dan pasien-pasien ini kan pasti akan ke fase 1 ya. Kita bisa tahu bahwa ini stroke-nya apa. Stroke-nya kardioemboli atau trombus saja ya, atau stroke perdarahan dan lain-lain. Kemudian kembali ke yang tadi sudah kita sampaikan, faktor resiko vaskulernya tetap dimonitor secara berkala. Kemudian healthy lifestyle-nya nanti ada di belakang. Nah, ini yang kita perlu edukasi berulang-ulang adalah tentang perubahan perilaku pasien, karena tiap hari pasien akan melakukan hal-hal yang sama, itu kan kita mengubahnya tidak bisa instan. Apalagi kalau pas sakit itu dengar suara sana, berobat sini, nah dia lebih percaya kepada mereka. Nah, ini tantangan bagi kita bagaimana kita bisa dipercaya sama pasien ya untuk mengubah gaya hidup mereka. Nah, ini adalah satu rumus namanya ABCD to score untuk mengakses ya atau menilai terjadinya stroke ulang setelah kejadian stroke atau TIA. Ya, jadi misalnya apa ya, pasien TIA usianya 50 tahun dengan kelemahan anggota gerak kanan ya selama sekitar 1 jam gitu. Nah, nanti kita bisa skor. DM tidak ada, berarti skornya adalah +2. Kemudian unilateral adalah 4, tidak ada darah tinggi misalnya. Terus usianya juga masih di bawah 60, berarti skornya 4. Skornya 4 kita lihat adalah moderate. Moderate ini nanti lihat sampai 90 hari, apakah ada berulang atau enggak. Kalau seperti ini gimana? Kalau saya biasanya nanti saya cek TCD dulu dok, jadi TCD dulu. Kemudian kalau kadang-kadang kalau ada fasilitas CT scan kita CT scan, tapi kalau misalnya nggak ada karena nggak ada gejala ya kita atasi faktor risiko vaskuler. Kemudian kalau misalnya pengen tahu banget, kalau saya biasanya langsung bisa CT scan, kita minta nggak ada kelainan, kita TCD. TCD itu tuh adalah transmagnetic cranial Doppler. Jadi untuk mengetahui kondisi pembuluh darah otaknya. Tapi kita kirimnya masih di Jakarta. Nah, ini adalah rekomendasi pada pasien-pasien yang stroke pertama, kemudian kita untuk mencegah kejadian stroke berulang, pada awal-awal kita berikan antiplatelet ya. Memang tidak dianjurkan antikoagulan kecuali pada kasus-kasus ada AF, kita berikan antiplatelet. Dan memang yang terbaru ini antiplateletnya double ya, dual antiplatelet ya. Tetapi
kita lihat di lapangan juga. Di lapangan itu kadang-kadang kalau kita kasih 2 antiplatelet, pasien banyak dispepsia, jadi kadang-kadang nanti malah jadi melena. Kadang-kadang kita rawat pun kalau pakai loading dose antiplatelet ya 325 atau 300 mg itu sudah terjadi stres asarnya keluar gitu. Jadi kita kadang-kadang lihat kondisi pasien, tapi rekomendasinya sekarang kan adalah 2 antiplatelet selama 90 hari, dari 21 sampai 90 hari. Tetapi lagi-lagi pengobatan adalah personal, jadi kita lihat dari kondisi pasiennya. Nah, bagaimana dengan stroke perdarahan? Ada pasien stroke perdarahan dengan AF. Ini kan kita nggak bisa kasih obat-obat pengencer darah, ya. Kita nggak bisa. Biasanya kita tunda dulu. Tetapi tekanan darah yang tinggi kita turunkan dulu. Kemudian penggunaan aspirin ini tidak direkomendasikan pada saat fase akut perdarahan intrakranial. Jadi kita tunda. Pada literatur setidaknya kita tunda selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, 2 minggu pada saat onset stroke perdarahan kita tidak berikan. Setelah itu baru kita kasih. Cuma beberapa kasus 2 minggu itu memang belum terserap 100% darahnya ya. Jadi kita kadang-kadang masih menunda lagi. Nah, ini adalah apa istilahnya promotif ya, preventif dan promotif perubahan lifestyle pada pasien-pasien. Ya, gampang sebenarnya dokter, ini saya hanya merimen saja karena ini sudah biasa dokter pelajari. Ya, pertama berhenti merokok. Gampang kan ngomongnya, tapi itu susah buat pasien gitu. Saya merokok 1 bungkus sehari. Kalau disuruh mulai besok berhenti merokok ya, dia akan cemas gitu. Nggak bisa gitu. Jadi bagaimana caranya? Jadi butuh konseling. Inilah dokter harus punya waktu untuk memberikan konseling. Bagaimana memang bahayanya pembuluh darah ini jika pasien itu merokok. Kalau dia tidak bisa, biasanya kita motivasi bagaimana jika dikurangi dulu. Bulan depan kita tanya lagi sudah berapa, bulan depan lagi kita tanya. Biasanya dia akan mengurangi pelan-pelan. Tapi kalau disuruh stop merokok, apalagi istrinya terus dia benar-benar strict makanan, merokok, itu memang tambah stres nanti. Tambah stres, akhirnya juga menimbulkan depresi. Yang kedua, kurangi konsumsi alkohol ini mungkin jarang ya di Indonesia. Kemudian memperbaiki obesitas, mengatasi sleep apnea, dan exercise serta modifikasi diet. Ini sesuai guideline 2001 bahwa kita diharapkan berhenti merokok. Cuma lihat secara personal pasien ya, atau hindari perokok pasif. Menghindari perokok jadi kita menjadi perokok pasif, jadi kita tidak gimana ya, berarti kalau yang stroke itu istrinya, suaminya merokok ya, setidaknya suaminya tidak merokok, atau kalau dia nggak bisa ya jangan merokok di tempat situ. Jadi jangan mengurangi bahwa kita menjadi perokok pasif, karena merokok itu berisiko 2 kali mengalami stroke iskemik dan 4 kali mengalami perdarahan intrakranial. Kalau konseling kemungkinan ya itu personal ya, dokter bisa memberitahu pelan-pelan, karena memang untuk berhenti pun dari pasien-pasien ada yang bisa, ada yang berazam bahwa dia akan berhenti, itu bisa. Tapi kalau yang susah, dia lama-lama menyembunyikan data, atau dia sudah berhasil mengurangi satu rokok saja, itu bisa. Ya kita hargai mereka, karena obat-obatan kan di Indonesia juga jarang. Nah, untuk konsumsi alkohol, kita tidak, pasien memang tidak disarankan langsung berhenti konsumsi alkohol, karena memang susah ya. Nah, kurangi konsumsi alkohol. Kalau laki-laki masih boleh 2 gelas, kalau perempuan 1 gelas. Tapi kalau di gadang dia bilangnya 60 gram dengan catatan 12 gram itu ada 1 gelas. Nah, kalau yang 60 gram itu adalah dia berisiko stroke ulang. Nah, kalau 2 gelas berarti kan sekitar 24 ya, 24. Jadi kita kurangi konsumsi alkohol dan obat-obat yang adiktif. Nah, penurunan berat badan itu biasanya dengan sejawat dokter spesialis gizi. Jadi mayoritas ini dilakukan malah non dokter saraf. Jadi teman-teman dari bagian lain, dan ini harusnya bisa dikuasai oleh dokter dari vaskes primer untuk edukasinya. Nah, sleep apnea ini yang kadang-kadang kita kelewat ya.
gangguan tidur itu ternyata sangat berpengaruh dengan kejadian stroke. Ya, pada laki-laki dengan apnea-hypopnea index. Jadi ada namanya indeks apnea-hypopnea. Jadi dia biasanya diperiksa dengan polisomnografi, sebuah alat yang dia mendeteksi pertama respirasi, kemudian dari jadi jadi nanti kalau ini agak susah, tetapi kita bisa tanya ke istrinya, gimana dia kalau tidur ngorok enggak? Kalau ngorok itu kan berarti dia bisa terjadi hipoksia otak dan hipoksia di daerah jantung karena konsumsi oksigen sangat berkurang, RW-nya kurang bagus ya. Dia ternyata berisiko 2 sampai 3 kali mengalami stroke infark. Nah, kalau pada kasus seperti ini di rumah sakit tipe A bisa dilakukan analisis polisomnografi untuk mengetahui severitas dari gangguan tidurnya. Nah, kalau di kita gimana, nggak ada alat, kita bisa pakai kuesioner. Jadi kalau di neuro biasanya banyakkan kuesionernya dok. Jadi ada rumus ini untuk mendiagnosis. Nah, biasanya kalau memang positif kita pakai CPAP seperti ini dok. Jadi untuk meningkatkan tekanan oksigen yang agar bisa masuk ke jaringan lebih banyak. Ini ada satu kuesioner, mungkin kita bisa ini ya, bisa mengakses diri sendiri dulu, namanya Epworth Sleepiness Scale, untuk mengetahui kadar kegantukan kita ya, dari gangguan tidur, dari insomnia dan sampai narkolepsi. Narkolepsi itu duduk aja bisa tidur gitu. Jadi contohnya adalah ini adalah derajatnya 0 sampai 3. Nah, nanti kita bisa cek pada saat duduk kita langsung tidur atau enggak. Ini subjektif ya berarti ya. Saat nonton TV langsung ketiduran atau tidak. Ya, nanti kita skor. Kalau skornya tinggi berarti kita kebanyakan berarti narkolepsi, kebanyakan tidur seharian. Nah, kalau kebanyakan tidur itu malamnya ngapain? Apakah malamnya bisa tidur atau tidak? Kita tanya. Ataukah tidurnya diganti siang dan malamnya tidak tidur? Karena kualitas tidur siang dan tidur malam itu kan berbeda. Ya, untuk ini kita bisa tanya ke pasien. Jadi Bapak kalau seharian siang tidur terus, tapi malamnya nggak tidur, kebalik tidurnya ya, sirkumstansianya terbalik. Jadi kita perbaiki. Ini Berlin Questionnaire. Berlin Questionnaire itu untuk mengetahui adanya OSA. Ya, adanya OSA. Monggo nanti kalau mau ada yang minta PPT boleh ya, ini untuk menanyakan scoring-scoringnya, apakah Anda mengorok, apakah Anda berapa kali. Jadi yang tahu siapa? Yang tahu biasanya sebelahnya, istrinya ya, istrinya. Bapak ngorok atau enggak? Kalau pasien ngorok kan nggak tahu ya, jadi istrinya kita tanyakan, kita bisa scoring. Ya, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nanti di jumlah jika ada yang positif lebih dari 2 sampai 6, nanti dia berarti dia memang gangguan di sleep apnea. Nah, sleep apnea gimana? Kita kalau ada sleep apnea, masa harus pakai CPAP? Kita lihat dulu apakah ada gangguan airway, misalnya obesitas. Jadi organ untuk dari hidung sampai ke parunya dia lebih sempit. Ataukah ada misalnya tonsilitis dan lain-lain. Ataukah memang dia secara anatomi longgar di daerah nasofaringnya dia menyempit. Nah, itu kita harus atasi. Nah, ini edukasi untuk pasien-pasien yang susah tidur. Jadi kalau pasien susah tidur, kita tidak langsung memberikan obat tidur. Ya, obat tidur. Ya, obat penenang itu sebenarnya kan obat untuk anxiety, tetapi efeknya ngantuk. Nah, kita ambil efeknya ngantuk itu. Dan mayoritas insomnia itu yang sudah kronis, kebanyakan adalah karena depresi atau anxiety yang berkepanjangan. Makanya obat-obatnya kita kasih gitu. Tetapi sebenarnya mengatasinya adalah kita dengan sleep hygiene dulu. Sleep hygiene dulu. Bagaimana? Jam tidurnya jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Itu berarti 8 jam. Kan sudah cukup ya kalau untuk dewasa kan sekitar 7 jam. Sudah cukup kayaknya, tetapi ternyata tidurnya dia miring kanan, miring kiri, badannya tidur, otaknya nggak tidur. Nah, itu harus kita gali. Ini dokter bisa baca ya, tidur pada saat yang sama. Kemudian jika tidak bisa tidur, tolong bangun dan beraktivitas. Kemudian lampu kalau bisa mati atau lampu dengan yang redup.
Tidak ada TV, tidak ada HP, tidak ada musik pada saat kita tidur. Olahraga, aktivitas rutin. Kemudian bikin sleep diary. Ini kalau ada yang bisa melakukan biasanya dia berhasil, tapi kalau nggak berhasil kembali lagi kita kasih obat tidur, karena harapannya kita harus edukasi ke pasien obat tidur tidak boleh dipakai sesering mungkin. Bahkan ada kadang-kadang kalau saking susahnya bisa 2 obat tidur dan lain-lain, itu kita tidak sarankan. Nah, olahraga ini sudah sama ya dengan olahraga untuk melindungi jantung dan otak, itu sebenarnya sama, yang ritmik, kemudian yang aerobik, dan dari yang ringan sampai yang berat, jadi continuous tetapi sesuai dengan kemampuan. Nah, seperti ini kan kita harus lihat kondisi pasien, apalagi geriatri, dia nggak bisa jalan cepat, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa swimming, jadi kita lihat dulu. Ya, karena exercise ini sekarang lagi booming, bahkan Parkinson pun sekarang kalau bisa kita suruh exercise, karena dia mengurangi antioksidan, ya, dia mengurangi inflamasi, dia meningkatkan kerja jantung, ya, bagus. Jadi kita lebih ke arah edukasi seperti ini untuk mencegah penyakit vaskuler dan degeneratif. Nah, kita lihat kontraindikasi pada olahraga. Kalau ada gangguan jantung, memang kita sarankan tidak melakukan yang tadi, ya sebisanya aja, sebisanya dulu. Pada pasien kaki bengkak, nanti jalan 100 meter dia sudah bengkak. Dan seidealnya kita lakukan treadmill dulu. Kita ketemu nadi maksimal, jadi nanti pada saat kita olahraga tidak boleh melebihi dari heart rate maksimal tersebut. Yang disarankan WHO kan 3 sampai 5 kali seminggu ya, sekitar 10 sampai 30 menit. Itu tergantung dari jenis olahraganya. Yang terakhir adalah tentang modifikasi diet. Nah, ini yang suka ditanyakan ke pasien, pantangannya apa, Dok? Kalau kita nggak ada data, kita bagaimana bisa melakukan edukasi? Tetapi rumusnya adalah ini kalau dari guideline memang disarankan Mediterranean diet. Ada juga yang dia dengan DASH diet gitu. Mediterranean diet itu biasanya yaitu dokter mungkin sudah tahu ya apa sih menunya gitu. Jadi kalau darah tinggi kita kurangi konsumsi garam. Ya, berapa gram gitu, 6 gram sehari. Saya nggak tahu kalau 1 sendok itu berapa gram ya, tapi kita kira-kira saja. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh dari 6 gram, tetapi dari literatur ada yang hanya bolehnya di bawah 2.300 gitu. Jadi kalau tanpa garam malah nggak boleh ya, kebanyakan langsung nanti pasien hanya dikasih yang rebus-rebusan, sopnya sop nggak pakai garam, kalau ada gula nggak pakai gula juga, pasien stres, akhirnya dia malnutrisi malah penyembuhannya kurang bagus. Ini adalah salah satu contoh Mediterranean diet ya. Jadi lebih banyak ke arah alami, sayur dan buah ya. Kemudian 7 sampai 10 kali per hari. Banyak juga ya. Ada yang 3 potong buah per hari. Kemudian kacang-kacangan, gandum, serta kalau ikan paling enggak 1 sampai 2 kali seminggu ada menunya. Jadi kalau nanti ada pasien tanya, kita bisa bikinkan menu yang sederhana. Gitu. Karena pasien pasti bosan hanya dikasih yang itu saja. Itu biasanya begitu curhat. Saya hanya dikasih rebusan saja sama istri saya, Dok. Terus gimana? Ya kita kasih tahu ya. Ini salah satunya ya. Olahraga jelas, kemudian banyakin gandum, kemudian sayur dan buah, ikan, dan daging ayam ya, poultry dan telur golek. Kalau yang red meat disarankan diminimalkan. Kalau ini Mediterranean jadi lebih simpel ya, Dok ya. Kemudian ini DASH diet. DASH diet itu dengan piramid, ada contoh-contoh. Ini hampir sama sebenarnya, cuma servingnya dia yang agak beda. Ini hampir sama tapi ini tanpa aktivitas fisik. Nah, ini adalah rekomendasi. Jadi nanti hanya untuk edukasi saja ya. Secondary stroke prevention checklist. Jadi untuk mencegah stroke berulang. Apakah pasien punya stroke? Ya, kan iya. Jadi dia bisa kasih tahu ke pasien bahwa kemungkinan sekian tahun nanti bisa terjadi lagi.
Kemudian pernah TIA, oh iya kemungkinan nanti apa namanya yang tadi ya pakai ABCD score kita kasih edukasi lagi. Kemudian apakah tekanan darahnya belum terkontrol ya nanti terus kemudian kita targetkan bahwa tekanan darah ini harus 13 di bawah 13 per 130 per 80. Ini bisa untuk melakukan screening pada pasien-pasien yang berobat di puskesmas atau di klinik dokter. Saya pikir demikian. Ini adalah resume ya dari tadi yang kita bisa bikin checklist untuk ditanyakan ke pasien dengan resiko-resiko penyakit vaskuler. Ini adalah ringkasannya dok, ringkasan dari tadi. Dan semoga ini berguna buat sebenarnya kita sendiri dan baru dari pasien. Sekian presentasi dari saya mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Kalau untuk hipertensi sendiri, sebenarnya kita sudah berapa kali mengadakan seminar offline di Rumah Sakit Bunda Alia. Barangkali juga teman-teman yang ikut dalam webinar pada sore hari ini juga sudah pernah ikut ya sebelumnya. Pada hari ini kita sedikit membahas, menyegarkan kembali mengenai hipertensi dalam kaitannya sesuai tema pada hari ini adalah bagaimana hipertensi tata kelolanya di FKTP. Dan sehubungan juga dengan adanya dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Bunda Alia Depok, maka sangat bermanfaat sekali apabila kita dapat berdiskusi mengenai salah satu komplikasi yang sering terjadi dari hipertensi, misalkan stroke, dan lain-lain. Nah, baiklah, slide saya cuma ada 3 sebenarnya. Yang saya bahas adalah mengenai hipertensi, dan algoritmanya saya ambil dari JNC 8 tahun 2014. Ini adalah JNC terbaru. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan JNC 7, sebenarnya JNC 8 ini juga tidak ada perubahan yang terlalu signifikan mengenai klasifikasi dan pilihan-pilihan obat antihipertensinya. Kita mulai dari yang slide pertama, dapat kita lihat di tabel yang, bukan tabel ya, diagram paling atas, untuk pasien-pasien di usia 18 tahun ke atas dengan hipertensi, tetap yang pertama kita lakukan adalah merubah gaya hidup. Lalu pada pasien-pasien hipertensi di atas 18 tahun ini, kita klasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu apakah pasien kita masuk dalam populasi yang juga memiliki komorbid diabetes atau gagal ginjal kronis. Ini kita singkat CKD, teman-teman. Lalu pasien yang tidak dengan diabetes atau CKD. Selanjutnya di gambar di warna hijau, pasien-pasien dengan pasien tanpa diabetes atau CKD, kita klasifikasikan lagi berdasarkan usia. Jadi pada usia di atas 60 tahun, maka target tekanan darah yang kita ingin capai adalah kurang dari 150/90 mm air raksa. Lalu pada pasien-pasien yang berusia kurang dari 60 tahun tanpa diabetes atau CKD, target tekanan darah kita adalah kurang dari 140/90. Lalu berikutnya, selain itu diklasifikasikan lagi berdasarkan ras. Jadi kita langsung aja, karena Indonesia tergolong pada ras non-black, maka di bawahnya adalah pilihan-pilihan terapi obat antihipertensi yang dapat kita pilih. Yang pertama, kita bisa mulai dengan penggunaan thiazid, lalu penggunaan ACE inhibitor, ARB, lalu CCB, dapat kita gunakan secara tunggal atau kita gunakan sebagai terapi kombinasi. Lalu pada gambar berikutnya, apabila sasaran tekanan darah yang kita inginkan
belum tercapai, maka yang kita lakukan adalah lebih memprioritaskan pada perubahan gaya hidup dan kita perhatikan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obatnya. Lalu tetap kita adakan titrasi dosis antihipertensi dan tetap dengan memperhatikan kombinasi obat antihipertensi apabila target yang kita ingin capai belum tercapai. Lalu kita pindah ke diagram yang berwarna merah. Di sana ada pasien hipertensi dengan komorbid diabetes atau CKD. Akan berbeda pada target tekanan darah yang ingin kita capai. Jadi pada semua umur, tidak memandang umur, apabila terdapat diabetes, maka target tekanan darah yang ingin kita capai adalah kurang dari 140/90. Jadi kalau saya biasanya mengatakan pada pasien gampangnya paling tinggi tekanan darahnya 130/80 kalau pasien kita memiliki hipertensi dengan diabetes. Lalu ke diagram sebelahnya yang berwarna merah, pada semua umur dan ras dengan CKD, dengan atau tanpa diabetes juga sama. Tekanan darah yang kita ingin capai adalah kurang dari 140/90 mm air raksa. Nah, pada pasien-pasien ini, dengan adanya CKD, maka ini ada kekhususan sendiri. Pilihan obat-obat antihipertensinya yang dapat kita pilih adalah golongan S inhibitor atau ARB, dapat diberikan secara tunggal atau kombinasi dengan golongan antihipertensi yang lain. Lalu kita beralih ke diagram di sebelah kanan atas berwarna merah muda, itu adalah obat-obat yang dapat kita gunakan sebagai terapi awal pada pasien-pasien hipertensi. Jadi yang pertama ada S inhibitor, lalu dapat kita gunakan ARB atau angiotensin receptor blocker, lalu diuretik thiazid. Yang keempat adalah kalsium channel blocker. Keempat obat ini saya rasa untuk kita di FKTP ini sudah sangat familiar. Jadi mudah sekali didapatkan, obatnya murah, dan minim efek samping. Lalu yang di bawah, diagram berwarna hijau, adalah strategi yang dapat kita pilih dalam menterapi pasien dengan hipertensi. Strategi yang pertama, strategi A adalah kita memulai dengan satu obat, lalu kita titrasi dengan sampai dosisnya maksimum, lalu apabila tidak tercapai target yang kita harapkan, lalu kita dapat menambahkan dengan obat yang kedua. Atau strategi yang kedua, kita mulai dengan satu obat, lalu kita tambahkan obat kedua sebelum obat pertama mencapai target yang kita inginkan. Atau strategi yang ketiga adalah langsung memulai dengan dua obat secara bersamaan. Jadi ada dua kombinasi obat. Lalu tapi untuk kombinasi ini disarankan apabila tekanan darah yang dicapai itu di atas 2 atau 10 mm air raksa di atas target yang kita inginkan. Kalau dari ada guidelines lain yang mengatakan bahwa untuk menterapi langsung dengan dua obat antihipertensi dapat kita lakukan pada pasien-pasien dengan hipertensi derajat 2. Jadi ini adalah pilihan-pilihan saja. Jadi silakan teman-teman modifikasi sendiri selama sesuai dengan ketersediaan obat, lalu tanpa ada kontraindikasi, silakan modifikasi sesuai strategi yang teman-teman inginkan. Lalu bagian yang di bawah adalah yang lebih penting lagi, bagaimana kita mengatur gaya hidup. Seperti yang Dr. Murni sudah sebutkan tadi sebelumnya, yang pertama adalah menghentikan kebiasaan merokok, lalu mengkontrol kadar gula dan kolesterol, lalu diet yang baik,
Ini dapat dilihat ada salah satu diet juga yang baik, yaitu DASH diet, yaitu suatu nanti teman-teman bisa lihat, yaitu adalah suatu diet kepanjangan dari dietary approaches to stop hypertension, lalu mengurangi konsumsi alkohol, mengurangi konsumsi garam. Kalau di miligram, ini takarannya 2,4 miligram per hari. Lalu meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga dengan rata-rata 3-4 hari per minggu dengan durasi 40 menit setiap sesinya. Kemudian, ya, pada slide kedua ini, pada bagian yang biru, ini adalah pilihan-pilihan obat antihipertensi pada kondisi-kondisi khusus. Jadi yang paling atas adalah pada kondisi gagal jantung, maka pilihan yang dapat kita pilih obat antihipertensinya adalah golongan ACE inhibitor atau ARB, beta blocker, ditambah diuretik, ditambah spironolakton. Lalu pada pasien-pasien dengan post myocardial infarct, dapat kita pilih ACE inhibitor atau ARB dan beta blocker. Lalu pada pasien-pasien dengan coronary artery disease, kita juga dapat menggunakan ACE, lalu beta blocker, diuretik, dan CCB. Pada pasien-pasien diabetes, dapat juga kita gunakan obat-obat yang sama dengan pasien penyakit jantung koroner. Nah, ini pada pasien-pasien yang di bawahnya, pasien gagal ginjal kronis, dapat kita pilih ACE inhibitor atau ARB. Lalu pada pasien yang sudah mengalami riwayat stroke sebagai preventif, dapat juga kita gunakan obat antihipertensinya, ACE, dan diuretik. Yang paling bawah, pada pasien hamil, dapat kita berikan labetalol sebagai lini pertama, atau nifedipin, atau metildopa. Yang di bagian bawah, warna kuning, adalah pilihan obat antihipertensi disertai dengan dosisnya. Ya, kita bahas aja obat-obat yang biasa kita gunakan ya teman-teman. Diuretik kita bisa gunakan HCT dengan dosis 12,5 sampai 50 mg. Dapat juga kita gunakan spironolakton 25 sampai 50 mg. Paling itu yang kita dapatkan di FKTP ya. Lalu pada pasien-pasien yang menggunakan diuretik dapat juga kita pilih furosemid dengan dosis 20 sampai 80 mg 2 kali sehari. Lalu bagaimana dengan ACE inhibitor atau ARB? ACE inhibitor yang biasa kita gunakan contohnya lisinopril, lalu ramipril. Nah, ini lisinopril atau ramipril dapat kita gunakan dengan dosis 5 sampai 10 mg per hari. Sedangkan golongan ARB seperti kandesartan itu kita dapat gunakan dengan dosis 8 sampai 32 mg, valsartan 80 sampai 320 mg, atau telmisartan 20 sampai 80 mg. Lalu golongan kalsium channel blocker ini yang paling populer kita gunakan, amlodipin. Ini dapat kita gunakan dengan dosis 5 sampai 10 mg atau nifedipin dapat kita gunakan yang extended release yang 1 kali sehari itu dengan dosis 30 sampai 90 mg. Apalagi yang sering kita gunakan paling diltiazem dan verapamil juga dapat kita gunakan. Kalau diltiazem yang extended release itu 180 sampai 360 mg, verapamil 80 sampai 120 mg. Kalau untuk golongan vasodilators yang populer, biasanya kita gunakan terazosin. Ini salah satu obat antihipertensi yang juga sering digunakan pada pasien-pasien dengan hiperplasia prostat. Kita dapat gunakan terazosin dengan dosis 1 sampai 5 mg. Lalu obat antihipertensi yang terakhir ini adalah yang bekerja di sentral, clonidin. Dapat kita gunakan 0,1 sampai 0,2 2 kali sehari, atau metildopa 250 sampai 500 mg 2 kali sehari.
Nah, ini adalah kondisi-kondisi tertentu yang di sebelahnya, yang di bagian comments adalah kondisi-kondisi tertentu yang harus kita monitor pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat tersebut. Misalkan pada pasien-pasien yang menggunakan ACE, lisinopril, captopril, ramipril, jangan lupa yang paling sering adalah kejadian batuk kering. Sekitar 30% pasien-pasien dapat mengalami hal ini. Jadi jangan lupa untuk di-follow up keluhan-keluhan pasien terkait dengan penggunaan obat tersebut. Lalu yang sering lagi edem akibat penggunaan golongan CCB seperti amlodipin, maka dapat kita opsinya dapat kita ganti dengan penggunaan obat-obat lain, atau tetap dilanjutkan bila tidak ada pilihan, tapi dapat kita tambah dengan pembelian diuretik untuk mengurangi edemanya. Di bagian yang ungu di atas, ini adalah kekhususan untuk penggunaan obat-obat golongan beta blockers. Yang harus kita perhatikan adalah kejadian, maksud saya kekhususan untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit PPOK, asma, diabetes, dan penyakit vaskular perifer. Jadi untuk penggunaan obat-obat metoprolol, bisoprolol, betaxolol, acebutolol ini lebih diperhatikan penggunaannya sehingga tidak menimbulkan efek samping dengan penyakit-penyakit yang tersebut di atas. Lalu ini slide yang terakhir mengenai komplikasi pada hipertensi. Komplikasi hipertensi ini terjadi berdasarkan kerusakan target organ. Yang pertama, pada organ cerebrovaskular dapat menyebabkan terjadinya stroke, transient ischemic attack atau TIA, lalu demensia vaskular. Pada mata dapat terjadi retinopati hipertensif, dapat juga memicu terjadinya glukoma. Pada jantung, kardiovaskular dapat menyebabkan pembesaran hipertrofi ventrikel kiri, dapat menyebabkan penyakit jantung hipertensi, atau penyakit jantung koroner. Pada ginjal dapat terjadi nefropati hipertensif, albuminuria, penyakit gagal ginjal kronis. Lalu yang terakhir ini adalah organ yaitu terjadinya penyakit vaskular perifer. Salah satunya dapat terjadi claudicatio intermittent yang harus diperhatikan sebagai komplikasi yang berbahaya pada pasien-pasien dengan hipertensi. Itu saja dulu, terima kasih.